ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan kepada pentingnya menuntut ilmu agama. Ayat yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan beristighfarlah untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya kita tidak bisa beramal tanpa ilmu. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu sabiqul amali wa daliluh. Ilmu adalah pendahulu amal dan petunjuk untuk beramal. Fala tasihhul a'mal wala tuqbal illa bil ilm. Tidak sah amal ibadah dan tidak diterima amal ibadah kecuali dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, ulama Islam abad ketiga Hijriah, beliau berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala berdasarkan ayat ini menunjukkan memberikan keterangan bahwa seorang tidak bisa beramal kecuali dengan berilmu sebelumnya. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beramal ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din." Tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam menegakkan agama. Ayat yang pertama di dalam Al-Quran yang merupakan ayat perintah adalah perintah untuk beribadah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat pertama dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah. Maka ayat-ayat tadi adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Ya, siapa yang tidak berilmu agama dalam beramal ibadah, maka dia akan salah jalan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man faraqad dalil dhallas sabil." Siapa yang menjauhi dalil, tidak berilmu dalam amalnya, maka dia akan sesat jalannya. Kaum Nasrani dikatakan sebagai orang yang ad-dallin, yaitu orang-orang yang sesat gara-gara beramal tanpa ilmu. Di sini menunjukkan pentingnya
berilmu agama sebelum beramal. Pentingnya menuntut ilmu agama. Kenapa? Li'anna al-'ilm sabiqul amal wa dalil. Karena ilmu adalah pendahulu amal dan penunjuk jalan untuk beramal. Tidak bisa kita beramal kecuali dengan ilmu agama. Dan terlebih lagi, tidak bisa kita beramal dengan baik kecuali dengan ilmu agama. Jadi ada tingkatan, Pak. Ada orang beramal maka tidak bisa beramal ibadah kecuali dengan ilmu agama. Ada orang beramal yang baik, ihsan. Tidak bisa seseorang beramal ihsan kecuali dengan ilmu agama. Dan ihsan adalah derajat keislaman yang paling tinggi. Maka tidak bisa seseorang beramal kecuali dengan ilmu agama. Dan tidak diterima amal kecuali amal yang di atas ilmu agama. Kita harus naik tingkat dalam beramal ibadah. Bukan hanya sekedar sholat, tetapi bagaimana sholatnya berkualitas, menghasilkan pahala yang besar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak bisa kecuali di atas ilmu agama. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berdoa, berzikir, kemudian ibadah-ibadah lisan seperti berdoa, berzikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, ibadah-ibadah qalbu, rasa cinta, mahabbah, rasa harap, raja, rasa takut, khauf, tawakal, kemudian syukur, sabar, tidak bisa kita kerjakan dengan benar kecuali petunjuknya ilmu agama. Kemudian juga amalan-amalan lahiriah lainnya yang saya sebutkan tadi, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bakti orang tua, menghormati tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya. Tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Berzakat dengan baik dan benar tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan baik dan benar kecuali di atas ilmu agama. Jihad bukan hanya sekedar seseorang pemberani, seseorang membunuh diri untuk kepentingan Islam, bukan. Tapi berjihad di atas ilmu agama. Semua amal harus di atas ilmu agama. Kalau tidak sah, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama yang ketiga dari ayat Al-Qur'an pada surat Muhammad ayat 19 tadi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Thaha ayat 114. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkan wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari ilmu agama, dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu agama. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, "Wa ma azalu aharridun nas 'ala al-'ilm, fa innahu li'annahu an-nur alladhi yuhtada bih." Aku masih saja memerintahkan, menyemangati orang-orang untuk belajar ilmu agama, karena dia adalah cahaya yang seseorang mengambil petunjuk darinya. Tidak bisa, Pak, tanpa ilmu agama tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup.
ya, tanpa ilmu agama. Dan sekali lagi saya katakan ayat ini, yaitu surat Thaha ayat 114 ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu agama. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu beliau berkata pada ayat ini, surat Thaha ayat 114, beliau mengatakan wadihud dalalah fi ala fadl ilm. Ayat ini menunjukkan dengan jelas tentang keutamaan ilmu agama. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min syai' illa minal ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu agama. Apalagi minta tambahan dari harta? Enggak ada. Beliau tidak pernah diperintahkan oleh Allah minta tambahan apapun kecuali dari ilmu agama. Wal muradu bil ilm, nah ini perhatikan. Dan yang dimaksud dengan ilmu agama adalah al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Ilmu syariat yang memberikan faedah, pengetahuan atas apa yang diwajibkan atas seorang hamba dari perkara-perkara agamanya di dalam ibadahnya ataupun muamalah-muamalahnya. Jangan sampai Pak, keluarga kita paham ilmu dunia, tidak paham ilmu agama. Jangan sampai, saya ulang ini, jangan sampai kita ridha keluarga kita tercatat sebagai keluarga orang awam tentang ilmu agama. Wallahi, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Minimal kita belajar ilmu-ilmu dasar dari ilmu agama. Wal ilmu billahi wa sifatih. Dan belajar ilmu agama, kenapa diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan kepada oleh Rasul kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan dari ilmu agama? Untuk mengenal Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa madaru dzalika 'ala at-tafsir wal hadits wal fiqh. Dan sumber ilmu agama itu ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fikih. Belajarlah Pak, terutama kita yang TK, SD, SMP, SMA dari negeri. Kemudian kuliahnya umum. Maka bisa dipastikan di negeri ini siapa yang belajar dari hanya sekolah, pelajaran sekolah, sangat tipis ilmu agamanya. Sangat tipis ilmu agamanya. Hati-hati Pak, jangan mau menjadi orang awam dari kaum muslimin. Belajarlah ilmu agama. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan tentang urgensinya ilmu agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang manusia yang sejenis dengan binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Yang artinya, perhatikan baik-baik. Surat Al-A'raf ayat 179, kemudian juga surat Al-Furqan ayat 44, hampir sama ayat. Saya bacakan dari surat Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, qalbu, perasaan. Mereka tidak bisa memahami sesuatu dengan perasaan tersebut. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa mempelajari dengan mata tersebut. Tidak bisa melihat dengan mata tersebut. Walahum a'yun adan la yasma'una biha. Dan mereka mendengar tetapi tidak mendengar dengan telinga-telinga tersebut.
ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka ini seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai, tidak menimba ilmu agama. Ya, akhirnya hatinya keras, matanya tidak bisa menatap dengan mata hati, telinganya tidak bisa mendengar kecuali yang haram-haram. Kehancuran terjadi pada orang yang tidak belajar ilmu agama. Hati-hati Pak. Kehancuran terjadi pada orang yang tidak belajar ilmu agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Kata beliau, "Wa an ya'rifa ma harrama Allah 'azza wa jalla wa ma nahahu 'an fi'li wa iqtirafihi liyakuna min dhalika 'ala halal." Perhatikan. Orang kalau belajar ilmu agama, salah satu tujuannya adalah dia mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah 'azza wa jalla, apa yang dilarang oleh Allah 'azza wa jalla, agar dia berusaha menjauhinya. فكما أنه يجب عليه أن يعرف الفرائض والواجبات ليفعلها فإنه كذلك واجب عليه أن يعرف المحرمات والكبائر والآثام التي تسخط الله تبارك وتعالى ليجتنبها. Yang artinya sebagaimana orang wajib belajar tentang hal-hal yang wajib agar dia kerjakan, begitu juga dia wajib belajar tentang hal-hal yang diharamkan. Dosa-dosa besar, dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia menjauhinya. Kemudian beliau mengatakan, wa illa, ini perhatikan. Wa illa, kaifa yattaqi ma la ya'rifu hurmata? Kalau tidak, bagaimana dia akan menjauhi sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu diharamkan? Wa la ya'rifu tahrima, bahwa itu keharaman dalam agama Islam. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi? Ada pepatah Arab mengatakan, bagaimana bisa menjauhi sesuatu yang berbahaya sedangkan dia tidak tahu berbahaya itu apa? Makanya sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambil kasus misalnya perempuan berzina dari mulai SMP bahkan. Wanita-wanita yang sudah tidak perawan lagi, bahkan dari mulai SMA, dianggap biasa. Dianggap zaman sekarang kalau masih suci aneh. Kenapa dia seperti itu? Karena ulaika kal an'am bal hum adall. Seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa demikian para ikhwah? Karena tidak tahu apa yang diharamkan. Bagaimana mau menjauhi yang diharamkan? Di sini letak pentingnya ilmu agama. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, perhatikan perkataan beliau, laulal ulama lasar nas kal bahai. Kalau bukan karena para ulama, manusia seperti binatang. Karena para ulama yang mengajari ilmu yang benar, ilmu yang halal yang mana, yang haram yang mana, yang halal dikerjakan, yang haram dijauhi. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan apabila dia tahu hal-hal yang diharamkan tersebut. Seperti misalkan di zaman sekarang, zaman media sosial, ini sering saya singgung. Ada Fadilatul Syekh Saleh bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah, seorang ulama besar di Arab Saudi yang masih hidup sampai sekarang, dan dulu sebagai Menteri Agama di Arab Saudi. Kemudian beliau mengatakan, ada video beliau, Sina'atul Khawf, pembuat rasa takut dan cemas. Di zaman media sosial, kita sering, atau sebagian orang sering merasa cemas atas apa yang akan dia hadapi, dan sedih atas apa yang terlewat dari dirinya. Kenapa? Karena kebanyakan yang dilihat.
Dan penyakit ini tidak banyak saat sebelum media sosial ada. Orang punya hazan dan khauf. Hazan itu sedih atas apa yang telah berlalu, atas apa yang dia tidak dapatkan. Khauf, cemas atas apa yang tidak dia dapatkan. Atau cemas bagaimana nanti besok. Kenapa? Karena dia melihat anak umur 19 tahun punya duit 100 miliar. Saya umur 40 tahun 20 ribu juga masih mending. Dari mana? Akhirnya cemas. Anak-anak sekarang yang belum waktunya nonton itu dia cemas. Saya punya anak-anak santri susah tidur. Kenapa? Saat ditanya kenapa nggak bisa tidur? Overthinking misalnya. Banyak pikiran. Karena banyak yang ditonton. Ini akibat dari tidak ada ilmu agama yang ada dalam diri. Rasa cemas, rasa sedih, gundah, gelisah, kebanyakan. Makanya ada orang sedikit-sedikit curhat di media sosial. Hey guys, saya begini guys, gini. Dan itu kita tonton. Dan itu ditonton oleh orang. Jadi yang nonton juga ikut cemas. Ini semua para ikhwah, jika tidak ada ilmu agama, akhirnya seseorang punya rasa cemas, rasa sedih. Hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang orang kelahi di jalan. Dulu enggak pernah ada orang kelahi di jalan, malu kelahi di jalan. Sekarang karena terlihat di media sosial dan dihadapi tanpa ilmu agama, bahwasanya darah seorang muslim adalah suci, tidak boleh diteteskan walaupun urusan apapun, jangan teteskan darah seorang muslim. La yazalun nas fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Masih saja seseorang di dalam kelapangan dalam agamanya, mudah hisabnya di sisi Allah selama dia tidak terkena darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapang hisabmu kelak di hari kiamat. Apapun urusanmu, apapun dosamu, selama tidak berhubungan dengan darah yang kamu teteskan tanpa kebenaran dari seorang manusia muslim. La zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh hilangnya, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang muslim. Dikit-dikit mantau, dikit-dikit parah, dikit-dikit kesodoknya. Tidak ada ya. Itu kenapa semua bisa terjadi? Karena tanpa ilmu agama. Jadi kehancuran yang ada gara-gara ilmu agama. Seseorang tidak memiliki ilmu agama, akhirnya manusia seperti binatang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang sangat penting yang berkaitan dengan pentingnya ilmu agama, kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Kebaikan apa Ustaz yang diinginkan oleh Allah? Kebaikan apapun, dunianya, akhiratnya. Dirinya, istrinya, anaknya, hartanya, kebaikan apapun. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Di sini pentingnya ilmu agama. Kenapa demikian para ikhwah? Karena orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, dia akan dipahamkan oleh Allah tentang ilmu agama. Dan ingat, paham ilmu agama bukan hanya sekedar hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis seribuan hadis. Kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wal muradu fil fiqh huna al-ilmu al-mustalzimu lil amal, la mujarradul ilm.
Dan yang dimaksud dengan paham ilmu agama, yang diinginkan oleh Allah dipahamkan ilmu agama, yang dimaksud dengan ilmu agama yang dipahamkan kepadanya adalah ilmu yang melazimkan amal. Bukan hanya ilmu sekedar hafalan Al-Quran atau pengetahuan ilmu agama, bukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama yang menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pentingnya ilmu agama kedua dari hadis yang lain adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya wa innal ulama lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Para ulama pewarisnya para nabi. Dan para ulama tidak mewariskan emas dan perak, wala akan tetapi mewariskan ilmu agama. Mewariskan ilmu agama. Siapa yang mengambil ilmu tersebut berarti dia sudah mengambil warisan yang banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak pentingnya ilmu agama. Seorang yang berilmu agama berarti dia mengambil warisan Nabi yang paling banyak. Maka belajarlah ilmu agama. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, pentingnya ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa jalan menuju surga dimudahkan? Karena dia tahu jalan-jalan surganya. Dia tahu agar menjauhi neraka sehingga tidak masuk ke dalam neraka dengan ilmu agama. Ini pentingnya menuntut ilmu agama melalui hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah, pentingnya menuntut ilmu agama yang lain adalah dari hadis Rasul. Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajh. Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah. Bagaimana ikhlas? Bagaimana beramal mencari wajah Allah? Tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan belajar tentang keikhlasan. Di sini letak pentingnya menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama dari hadis-hadis Rasul sangat banyak. Seseorang diinginkan oleh Allah kebaikan dengan ilmu agama. Lihat kadar keilmuan agama kita. Sebesar kadar keilmuan agama kita, sebesar itu pula berarti kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua, lihat bagaimana seseorang mengambil harta warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu berapa banyak ilmu agama yang dia amalkan, yang dia pelajari, yang dia miliki. Di situ letak pentingnya ilmu agama. Kemudian yang ketiga, pentingnya ilmu agama, seseorang akan dimudahkan oleh Allah dengan ilmu agama. Kalau oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah dengan ilmu agama. Karena dia tahu jalan-jalan mana yang menghantarkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah ilmu agama. Ya, belajarlah ilmu agama. Dan saya sering mengatakan, apalagi anak-anak dari mulai SD, TK, SD sudah di sekolah dasar Islam, sudah di sekolah tahfidz, TK tahfidz. SMP SMA-nya ke umum. Atau sudah SMP SMA, habis itu di pesantren, kuliahnya di umum. Ini namanya mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Ya, tidak cukup Pak anak kita belajar sampai SMP SMA ilmu agama kemudian kuliahnya di umum, nggak cukup Pak. Nggak cukup. Karena kita tahu bagaimana kurikulum pesantren yang cuma sampai SMA. Sampai batasan mana anak itu berilmu agama. Dan ini perkara penting.
Karena sebagian pesantren sekarang sudah mulai luntur. Tidak lagi dimotivasi sebagian santrinya untuk melanjutkan belajar menuntut ilmu agama. Bahkan difasilitasi santrinya agar bisa ke umum. Nanti kalau seperti itu pesantren, dikhawatirkan nanti tidak akan ada yang mengganti di sini. Antum jamaah tetap akan jadi jamaah. Ya, yang belajar ilmu agama dia yang akan menggantikan di sini. Belajar dari mulai kecil dan saya perbesar. Kalau Anda memproyeksikan anak Anda sebagai ahli ilmu agama, maka biarkan dia belajar ilmu agama dari mulai semenjak dini. Karena begitulah para ulama. Dan ini kursi dan yang mengajar ini harus ada generasi. Kalau tidak hilang. Kalau sudah hilang para ulamanya, apa yang terjadi? Kesesatan. Rasulullah SAW bersabda itu. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yantazul ilma min suduril ulama. Allah tidak akan cabut ilmu dari hati para ulama. Walakin biqabdil ulama. Akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama tersebut. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai jika tidak tersisa seorang alim pun. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Lihat. Kalau sudah tidak ada orang berilmunya, orang-orang akan pergi kepada orang-orang bodoh. Bodoh tapi masyhur. Terkenal di YouTube, punya followers jutaan, masyhur, tapi bodoh ilmu agama. Ya. Apa yang terjadi? Fasuilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Lalu mereka ditanya, yang bodoh-bodoh tadi ditanya. Maka mereka menjawab tanpa ilmu agama, lalu sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sudah di pesantren, dari mulai SD mungkin, TK, SMP, SMA, maka jangan dimudahkan dia ke umum, sayang. Karena dia harus ganti nih orang di sini ngajar. Jamaah tetap akan jadi jamaah sampai mati jamaah. Ya, nggak akan bisa duduk di sini. Kalau bisa duduk di sini berarti dia tidak tahu diri. Betul. Jamaah tetap akan jadi jamaah sampai mati kita begitu. Saya di Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin, jamaah itu saja. Dari mulai 12-13 tahun saya ngajar di Masjid Imam Syafi'i, itu saja jamaah. Tetap akan jadi jamaah. Sedangkan ustadznya berlalu-lalang, datang ustadz baru. Maka hati-hati pada ikhwan, anak-anak yang ingin diproyeksikan dari ahli agama, maka dia harus belajar dari agama dari mulai semenjak kecil. Dan dunia antum cari tidak akan selesai. Ada perkataan menarik karena sebagian orang tua mengatakan sudahlah Ustaz, sampai SMA saja belajar agama, kemudian umum, nanti kuliah jadi umum. SMA-nya belajar ilmu agama, kuliahnya belajar engineering, belajar mekanik, belajar apa? Tidak ada yang keliru, nggak ada. Cuma kurang afdal. Jadikan dia menjadi para ulama. Jadikan dia pewaris Nabi. Jadikan dia orang yang paling banyak pahalanya, orang yang paling bagus ucapannya. Orang yang paling bagus ucapannya itu para ulama. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang berdakwah hanya bisa berdakwah kecuali dengan ilmu agama. Tidak hanya bisa berdakwah kecuali dengan ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Terakhir, saya ingin ucapkan berbagai macam perkataan para ulama tentang pentingnya ilmu agama. Perhatikan baik-baik. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, Imamu ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan, An-nasu ilal ilm ahwaju ilaihi minal ta'ami wasyarab. Manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makan dan minum. Kenapa? Wa dzalika li'anna ar-rajul qad yahtaju ila at-ta'ami wasyarab marratan aw marratain. Karena seseorang bisa memerlukan makan dan minum sekali, 2 kali dalam seharinya. Amma hajatuhu lil ilmi fahiya bi'adadi anfas. Adapun hajat keperluannya kepada ilmu agama
sepanjang nafas hidupnya. Setiap gerik-geriknya dia perlu ilmu agama. Kemudian perhatikan baik-baik juga perkataan dari para ulama rahimahumullah. Di antaranya juga perkataan dari Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, "Ma'ubidallah bi syai' afdal min al-ilm." Allah tidak pernah diibadahi dengan yang lebih afdal daripada ilmu agama. Menuntut ilmu agama, amalan paling afdal. Luangkan waktu, Pak, menuntut ilmu agama. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, ulama Islam abad ketiga Hijriah. Beliau mengatakan, "La a'lamu syai'an ba'da al-fariḍah afdala min talabil ilm." Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih afdal setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan amalan menuntut ilmu agama. Ini perkataan-perkataan yang sangat luar biasa. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin, tabi'ut tabi'in, beliau berkata, "Ma a'rifu syai'an afdala min talabil hadis." Aku tidak pernah mengetahui ada yang lebih afdal daripada belajar ilmu hadis. Idza urida bihillah, jika diinginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lihat perkataan beliau tentang bagaimana agungnya dan urgensinya menuntut ilmu agama. Perhatikan kata beliau, "Wal insan," kita manusia, "innama yatamayyazu an ghairihi minal hayawanat." Manusia istimewa dari hewan-hewan lain. Kita ini kan hayawanun natik. Kita ini adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bedanya manusia dari makhluk-makhluk lain bifadilatil ilmi wal bayan, dengan keutamaan ilmu agama. Wa illa faghayruhu minad dawabi was sibai aktsaru aklan minhu wa aqwa bakhshan wa aktsaru jima'an wa auladan wa atwalu a'mara. Kalau tidak, makhluk-makhluk lain dari hewan buas, binatang buas, mereka lebih banyak makannya, lebih kuat badannya, lebih kuat berjimatnya, lebih banyak anaknya, lebih panjang umurnya. Apa yang membedakan manusia istimewa dibandingkan makhluk-makhluk lain? Dengan ilmu agama. Wa innama muiza 'ala ad-dawabi wal hayamat bi'ilmihi wa bayan. Diistimewakan manusia dibandingkan makhluk-makhluk lain, hewan-hewan lain, dengan ilmunya. فَإِذَا عُدِمَ الْعِلْمِ بَقِيَ مَعَهُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ وَبَيْنَ سَائِرِ الدَّوَابِ وَهِيَ الْحَيَوَانِيَّةُ الْمَحْضَةُ. Kalau seandainya hilang ilmu, maka berarti sama antara manusia dengan hewan-hewan lain. Ada kadar yang bersarekat padanya, yaitu apa? Sifat hewan secara khusus. Makan, bersetubuh, tidur, makan, bersetubuh, tidur. Itu hal yang bersyarekat antara kita dengan hewan-hewan. Dibedakan kita manusia dengan hewan-hewan adalah ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, "Innal ilma hakimun 'ala ma siwa wa la yuhkam 'alaihi syai'." Ilmu itu yang memberikan hukum. Oh, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini jalan terus. Ini ada SD di sini. Ilmu yang memberikan kita guru sesuai dengan kesepakatan. Ini saya sering menyinggung masalah ini kalau melihat sebuah lembaga pendidikan. Kadang-kadang Pak, kita ini sudah ngaku di atas sunnah, ngaku di atas akidah yang benar, tapi giliran bermuamalah sebagian orang buruk. Sudah tekan kontrak di atas kesepakatan, saya akan bekerja dari jam sekian sampai jam sekian selama 1 tahun. Belum 1 tahun sudah kabur. Kenapa? Karena tempat yang lain lebih besar gajinya.
Mana tauhid? Mana amanah? Mana akidah yang benar? Tauhid bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada orang mati. Tauhid bukan hanya sekedar tidak memakai jimat, tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, tukang sihir, pawang hujan. Bukan. Tauhid termasuk di dalamnya tidak membalimi istri. Tauhid termasuk di dalamnya amanah. Tauhid termasuk di dalamnya tidak dusta, tidak memalsukan, mengoplos, menipu. Itu orang yang bertauhid, itu yang di atas sunnah. Itu semua bisa dilakukan kalau seandainya di atas ilmu agama. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada 1, 2, 3 pertanyaan yang bisa disampaikan, dipersilahkan. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Seorang apa? Penghulu. Nah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Seorang penghulu bertanya bahwa bukankah di dalam agama Islam tidak sah pernikahan bagi wanita yang berzina dan dalam keadaan hamil lalu dia menikah? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat, iya, tidak sah. Dan ini pendapat jumhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuta' hamil, di riwayat Tirmidzi. Seorang wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahi, baik itu hamil saat suaminya meninggal atau hamil saat karena dia berzina, maka tidak boleh dinikahi. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pertanyaannya, sedangkan perundang-undangan di Indonesia mengatakan apabila persyaratannya lengkap, seperti ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, ada 2 mempelai, ada ijab qabul, maka pernikahannya sah. Maka kita katakan di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Mereka mengatakan gini. Ulama mengatakan bahwa tidak boleh diharamkan menikahi wanita yang hamil karena berzina. Oke, sampai itu ya. Diharamkan wanita dinikahi, yang wanita hamil dinikahi karena zina. Baik. Tetapi kalaupun terjadi pernikahan, maka sebagian ulama mengatakan pernikahannya sah. Paham nggak maksud saya? Jadi begini Pak, ada wanita hamil nih. Ini wanita hamil, ya, karena berzina dia hamil. Maka hadis Rasul, dan ini juga termasuk undang-undang yang ada di sini, tidak diharamkan untuk menikahi wanita yang hamil karena zina. Lalu kapan dinikahinya? Setelah dia melahirkan. Selesai. Paham sampai sini? Nah, kalau terjadi kemudian pernikahan, maka terjadilah khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan pernikahannya sah, ada yang mengatakan pernikahannya haram. Kenapa? Karena larangan tadi, larangan yang di sini tadi. Ada yang mengatakan ini karena dilarang, maka jika terjadi maka pernikahannya sah. Pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, berarti harus dipisah. Nah, sedangkan regulasi di sini bahwa pernikahannya sah kalau terkumpul syarat-syaratnya. Ini pendapat para ulama. Ini pendapat sebagian ulama. Untuk mempertahankan atau untuk menyelamatkan si perempuan tersebut. Tetapi anaknya
Meskipun dikatakan sah, anaknya tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, dinasabkan pada ibunya. Jadi menikahkan tidak mengapa. Ya, menikahkan tidak mengapa kalau seandainya perundangan-undangan di sini diperbolehkan, ya sudah ikut undang-undang itu. Wal itsmu 'ala man asrah, yang bertanggung jawab yang memberi fatwa. Ya, tetapi anaknya tidak boleh dinasabkan. Meskipun saya kalau ditanya Ustaz pilih mana pendapatnya, kita katakan menikahi wanita yang hamil karena berzina haram. Bukan karena zinanya ya, karena hamilnya. Karena hamilnya. Lalu kapan boleh dinikahinya? Setelah melahirkan. Baik. Kalau terjadi juga pernikahan, maka pendapat yang saya ambil dari pendapat para ulama, tidak sah pernikahannya, wajib dipisah. Baik. Anaknya ini dinasabkan kepada siapa? Kepada ibunya. Dinasabkan kepada siapa? Kepada ibunya. Baik. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa jika dia memang diharamkan, oke, tetapi kalau terjadi juga pernikahannya sah. Apa alasan mereka? Jadi sesuatu yang haram, kemudian apabila terjadi juga pernikahan, asalkan terkumpul syarat dan rukunnya, maka sah pernikahannya. Sesuatu yang haram tidak menjadikan dia kemudian mengharamkan pernikahannya tersebut. Cuma pendapat yang kedua ini tetap mengatakan anak hasil perzinahan tersebut tetap tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, tetap kepada ibu. Paham ya? Nah, ada lagi? Tidak ada? Ngantuk? Atau tidak biasa bertanya? Nah, silakan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kapasitas majelis ulama ketika memfatwakan haram, maka itu adalah fatwa dan fatwa pendapat bisa diambil, bisa tidak. Beda ketika dia sudah masuk kepada pengadilan agama atau mahkamah agung, memutuskan secara peraturan bahwa nikah siri tidak sah. Maka pada saat itu hukumnya apa? Mengikat. Hukumnya mengikat. Jadi fatwa sama dengan dewan fatwa, majelis ulama, sama itu. Fatwa adalah pendapat. Sama dengan madhab. Pendapat. Madhab Syafi'i, pendapat imam madhab Syafi'i. Madhab Hanafi, pendapat madhab ulama madhab Hanafi. Pendapat. Fatwa juga begitu. Ya, fatwa tidak mengikat. Nah, lalu bagaimana kita mensikapinya? Mensikapinya adalah pegang kaidah ini. Qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Fatwa seorang alim dicarikan dalil untuknya dan tidak dijadikan dalil dengannya. Paham enggak? Saya beri contoh. Nikah siri haram. Fatwa ulama. Mana dalilnya? Jika ada dalilnya dan Anda sepakat dengan dalil tersebut, maka silakan ambil. Tetapi ketika dikatakan nikah siri haram, apakah itu sebagai dalil? Enggak. Perkataan seorang alim dicarikan dalil, bukan berdalil dengannya. Makanya salah kalau ada yang mengatakan
tapi ustadz ini mengatakan begini. Bukan dalil. Tapi kiai ini mengatakan begini. Itu bukan dalil. Seorang alim pendapatnya dicarikan dalil. Bukan berdalil dengan pendapat alim tersebut. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Itu kaidah dalam beragama. Pendapat siapapun dicarikan dalil. Mana dalilnya? Nah, terutama bagi yang bisa memahami dalil. Bagi yang tidak bisa bagaimana? Seperti orang awam, maka dia mengerjakan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak berilmu. Siapa yang ditanya? Di antaranya majelis ulama. Di antaranya ustaz-ustaz yang kompeten di dalamnya, dewan fatwa misalkan dan seterusnya. Paham ya? Jadi orang awam tugasnya bertanya kepada yang lebih alim. Contoh, yang alim dalam siapa yang dapat arisan, Bu? Ui, ibu. Siapa yang dapat arisan? Ini first impression Berau. Ya. Pandangan pertama kajian di Berau. Ibu-ibunya ribut. Nah. Baik. Contoh misalkan, yang alim tentang ilmu ekonomi Islam, Ustadz Dr. Fulan, bertanyalah ke situ. Sebagai orang awam, bertanya, tugasnya bertanya. Yang alim dalam ilmu akidah, Ustadz Dr. Fulan, bertanyalah ke situ. Yang alim dalam ilmu tafsir, Ustadz Dr. Fulan, bertanyalah ke situ. Begitulah tugas seorang awam. Beda dengan seorang ustadz yang bisa membedakan ini dalil, yang bisa baca kitab, yang bisa tahu ilmu nahwu sharaf, yang bisa baca ilmu tafsir dan seterusnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi saya nggak setuju Ustaz fatwa itu. Apa dalilmu nggak setuju? Ya, silakan nggak setuju. Karena itu fatwa. Tapi dalilnya apa? Gitu. Kalau seandainya bisa mencari dalil, kemudian dia lebih condong kepada tetap sah pernikahan siri dengan dalil-dalilnya, carilah. Paham ya para ikhwah? Wallahu a'lam. Bahkan sampai di Arab Saudi pun majelis ulama besar punya fatwa, tapi kadang-kadang sebagian syekhnya tidak sesuai dengan fatwa ini. Biasa saja. Yang paling utama, Anda punya pendapat mana dalilnya. Paham ya? Bukan saya nggak setuju Ustaz. Ya, nggak setuju mana dalilnya. Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Nah. Pernikahannya sah, tapi dipisahkan. Pernikahannya sah, tapi setelah itu dipisahkan. Maksudnya dipisahkan itu yang bagaimana? Gini Pak, mungkin saya salah paham tentang saya. Ya gini. Apabila ada wanita berzina lalu hamil, lalu ingin dinikahkan saat hamil, maka haram untuk dinikahi wanita tersebut. Haram dinikahi. Baik, dalilnya la tuta' hamil. Wanita hamil tidak boleh dinikahi. Baik, selesai sini sampai sini. Baik. Tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena zina, wanita yang hamil secara umum. Nah, lalu terjadi tetap pernikahan. Terjadi tetap pernikahan. Enggak, saya mau menikahkan. Kata sang orang tua, nanti anak saya malu. Hamil, lahir anak tidak ada suaminya. Nikahkan sekarang. Terjadilah pernikahan. Nah, saat terjadi pernikahan inilah khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sah.
Saya lebih condong kepada itu. Kenapa? Li'anna an-nahya yaqtadi tahrim, karena larangan di sini mengkonsekuensikan keharaman. Dan tahrim yaqtadil fasad, dan keharaman mengkonsekuensikan kehancuran pernikahan tersebut. Tidak sah pernikahannya, berarti harus dipisah. Ini pendapat yang pertama. Paham Pak? Pendapat yang kedua, nikah juga jadi, mengatakan sah. Kalau sah, ya sudah, jalan. Nah, yang Bapak tanyakan yang mana? Sudah jelas? Berarti belum jelas. Nah, ada lagi yang lain? Kalau dipisah Ustaz, terus nanti setelah melahir baru dikumpulkan lagi begitu. Kalau dipisah, berarti dia statusnya bukan suami istri, harus nikah lagi. Nanti setelah melahir baru dinikah lagi. Iya, itu pun kalau mau. Tidak ada kewajiban. Jadi fungsinya menikah ini Ustaz, dinikahkan saja terus dipisahkan lagi. Bukan. Fungsinya menikah bukan ini kalau terjadi pernikahan, Pak. Tidak harus menikah. Sebenarnya tidak boleh menikah. Paham enggak? Sebenarnya tidak boleh menikah. Tapi saya mau menikah. Nah, kita katakan saat terjadi pernikahan juga terjadi khilaf. Ada yang mengatakan tidak sah. Kalau tidak sah berarti harus dipisah. Permasalahan ini agak gampang Pak kalau seandainya kejadiannya baru. Tapi kalau kejadiannya sudah puluhan tahun, sudah bercucu, gimana? Makanya belajar. Jadi kalau nyampaikannya sama misalnya ada keluarga atau teman Ustaz sudah melakukan. Kalau Bapak menyampaikannya, jika Bapak belum paham betul, nggak usah disampaikan. Ya, kita diamin aja. Karena gini, ada sebagian kadang-kadang yang sudah dengar hukum seperti ini, hanya dia cari-cari buku nikah. Bapak kayaknya nikah sama ibu hamil duluan nih. Nggak usah dicari kalau sudah seperti itu. Nggak usah dicari-cari. Saya anak sah nggak ini? Nggak usah. Nggak usah dicari-cari. Ya. Makanya saya bilang pertanyaan banyak itu kalau sudah terlewat. Dia mendengar nih, sekarang dengar baru tahu ilmunya, terlewat kan sudah puluhan tahun, sudah beranak pinak, bercucu, bercicit. Ustadz, saya baru gini ceritanya. Saya beri contoh. Saat saya bernikah dengan seorang perempuan, ternyata perempuan ini adalah hasil dari anak pernikahan yang dari ibunya berzina. Kan? Jadi bingung kan dia. Sedangkan kami sudah punya anak 5. Kan? Ini gara-gara ternyata si anak perempuannya mencari asal usulnya. Saya sepertinya lahir setelah 1 bulan pernikahan. Berarti kan karena hamil. Enggak usah dicari itu, biar tidak jadi masalah. Biarkan saja sudah. Allah Maha Pengampun, yang penting sekarang orangnya sudah bertaubat dan seterusnya. Bisa dimaklumi. Jadi menikah yang kedua, menikah ini bukan harus, bukan. Tapi kalau terjadi, maka bagaimana sikapnya? Nah, disitulah akhirnya para ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dipisah, ada yang mengatakan tetap teruskan karena sah. Dan yang meneruskan karena sah itu mazhab Syafi'i. Makanya KUA karena di sini mazhab Syafi'i membolehkan itu. Karena tadi ini meskipun haram, tapi ini kan sudah terkumpul syarat-syarat pernikahannya. Nah, akhirnya dibenarkan. Lalu kami penghulu gimana Ustaz? Maka ya sudah, jika undang-undangnya begitu, sudah ikuti saja. Ya, karena itu salah satu pendapat mazhab. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan dari ibu-ibu katanya. Bagi seseorang yang paham ilmu, namun ilmu tersebut tidak diterapkan di dalam hidupnya. Misal seorang yang sering ngaji namun lisannya tajam.
mohon nasihatnya Ustaz. Jawabannya adalah seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Perkataan Imam Al-Qayyim, yaitu orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah orang yang paham agama, paham ilmu agama. Nah, kata-kata paham ilmu agama ini bukan hanya sekedar hafal ayat, hafal dalil, hadis, enggak. Tetapi paham yang menghasilkan apa? Amal. Semestinya kalau sudah ngaji, terutama ngaji tentang bahaya lisan, ngaji tentang bahaya riba, maka semestinya dia harus jaga lisan. Dan ini perkara lisan ini menarik para ikhwan. Ada perkataan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, terutama yang ahli ibadah tetapi lisannya tajam sebagaimana pertanyaan. Wailun lil wahadat yuhliknal asharat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang artinya neraka wail. Satu dosa bisa menghapuskan berpuluh-puluh pahala. Sebelum saya lanjutkan penjelasannya, saya akan menjelaskan sesuatu. Jadi gini Pak, kita ini sebenarnya apapun besarnya dosa kita, maka pahala kita lebih banyak daripada dosanya sebenarnya. Kecuali kalau kita melakukan kesyirikan. Selama tidak melakukan kesyirikan, maka apapun dosanya sebenarnya lebih besar pahalanya dibandingkan dosanya. Kenapa? Karena manajemen penulisan pahala oleh Allah itu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertekad, baru tekad belum beramal, baru niat untuk mengerjakan amal saleh, lalu dia belum mengerjakannya, dituliskan pahala sempurna. Belum mengerjakannya, dituliskan pahala sempurna. Kalau dia mengerjakan amal soleh yang sudah dia tekadkan, sudah dia niatkan tadi, maka dituliskan 10 pahala kali lipat dari amalnya. Baik, satu cara penulisan pahala. Kalau dia bertekad untuk mengerjakan dosa, lalu dia belum mengerjakannya, dituliskan pahala sempurna lagi. Kalau dia mengerjakan dosa, dituliskan cuma 1 dosa. Jadi kalau hitungan matematiknya, apapun dosa orang selain kesyirikan, maka niscaya penulisan apanya? Pahalanya lebih besar. Aturan begitu. Cuma sekarang ada 1 dosa yang kalau dia kerjakan menghapuskan puluhan pahala ini. Lipatan-lipatan pahala ini. Apa itu? Di antaranya riba. Ribanya internasional lagi. Dasar orang Arab. Itu 1 Arab. Rasain deh. Jadi kiamat bertanggung jawab. Dasar orang berau. 1 berau gitu. Tanggung jawab. Padahal cuma 1 ucapan. Celaka, 1 dosa yang menghapuskan puluhan lipatan ganjaran pahala. Di antaranya lisan. Maka hati-hati. Nah, itu nasihatnya, ya. Jangan semestinya orang yang berilmu agama lisannya tidak tajam. Rasulullah SAW bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sebenarnya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Ya, wallahu a'lam. Mohon nasihatnya Ustadz untuk suami saya agar lebih bersemangat menghadiri majelis ilmu, karena selama ini si istri yang selalu inisiatif mengajak kajian. Ini curhatan. Mudah-mudahan suaminya berhadir. Maka nasihat saya, Pak, kita ini yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah nanti atas keluarga kita. Kalau kita tidak bisa memberikan ilmu dan mengajari adab, maka ayo kita buka fasilitas untuk istri dan anak-anak serta diri kita belajar ilmu agama.
Wallahi Pak, tidak ada rugi orang belajar ilmu agama. Dan alangkah indahnya ketika dia sekeluarga senantiasa rutin belajar ilmu agama. Maka saya katakan tadi, jangan pernah rela didaftar sebagai kepala keluarga orang awam yang paham tentang urusan dunia, paham, tapi urusan sholat tidak ngerti, hanya ikut-ikutan. Bahkan urusan mandi junub belum paham. Belum paham tuh maksudnya, saya tidak yakin nih mandi junub saya benar nggak ya? Gitu. Karena tidak belajar ilmu agama. Dan itu sudah disitir dalam Al-Quran. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui hal yang nampak dari perkara dunia, tetapi tentang akhirat lalai. Tafsiran dari ayat ini surat Ankabut ayat 7. Tafsirannya adalah kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, beliau mengatakan, ya'lamuna la balagha min ahadihim. Sungguh sampai mereka saking pahamnya tentang urusan dunia sampai letakkan emas di ujung kukunya tanpa ditimbang, mereka tahu berapa beratnya emas tersebut. Walakin la yuhsinu an yusalli. Akan tetapi dia tidak bisa sholat yang baik, sholat yang benar sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menyedihkan pada yang. Nah, wallahu a'lam. Yang bertanya-tanya tadi dapat hadiah, silahkan diambil nanti di sini. Ada lagi? Nah, Apa Ustaz ingin bertanya Ustaz? Ini kan sekarang banyak fenomena Ustaz. Sekarang fenomena sebagian orang Ustaz, kalau misalnya lihat mobil semua mewah itu katanya selawatin aja. Nah, ini termasuk syirik atau syirik kecil atau syirik besar Ustaz? bagus pertanyaannya. Kan Ustaz. Saya jawab dulu, nanti saya lupa. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau kita melihat rumah megah, mobil mewah, kita selawatin aja dulu. Apakah itu syirik atau tidak? Saya ingin bertanya dulu, apa sih syirik itu? Syirik pengertiannya yang komprehensif disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan ada dalilnya dari Al-Quran. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan. Lihat ya pengertiannya. Sekarang kita tetapkan itu. Apakah itu syirik atau tidak? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah seperti jin, manusia, syaitan, iblis, hewan, dan lain-lain. Disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah seperti kekuasaan, penciptaan, pengaturan, dan kerajaan, ibadah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini khusus milik Allah. Nah, sekarang kalau ada orang ini mobil, saya ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Syirik ya? Kembalikan ke definisi tadi. Terjadi penyamaan enggak? Passwordnya syirik adalah taswiyah, penyamaan. Terjadi penyamaan enggak? Ada penyamaan enggak? Enggak. Saya cuma ada mobil bagus, Allahumma salli ala Muhammad. Terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah enggak? Enggak. Berarti bukan syirik. Berarti boleh dong Ustaz. Ntar dulu. Lalu Ustaz, kebiasaan itu diambil dari mana sebenarnya? Ada hadis Rasul dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aj'alu salat nisfa du'ai as-salati alaihi." Wahai Rasulullah, aku jadikan setengah dari doaku berselawat atas engkau. Jadi, kalau ini ada setengah, ini 100, setengahnya cuma selawat. Setengahnya lagi baru minta. Setengahnya lagi baru minta. Dia selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Selawat setengah.
baru setelahnya doa, minta. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Dzalika khair, wa in zidta fahuwa khair." Itu baik, tapi kalau engkau tambah lebih baik lagi. Kalau begitu wahai Rasul, 2/3 dari doaku aku jadikan selawat. 2/3, berarti segini. 1/3 aku minta. Kata Rasulullah, baik, tapi kalau engkau tambah itu lebih baik. Kata sahabat tersebut, kalau begitu aku jadikan seluruh doaku selawat tanpa minta. Dari awal sampai akhirnya cuma selawat aja. Allahumma shalli ala Rasulillah. Selawat aja, tanpa minta. Maka kata Rasulullah SAW, lihat ini. Idzan tukfahamu wa yughfar dzambuk. Kalau begitu, segala hajatmu dicukupkan, dosa-dosamu diampuni. Dari situlah kemudian salawatin aja dulu. Ya, artinya apa? Doa selawat sampai dikabulkan hajatmu. Berarti boleh dong Ustaz. Prakteknya yang kurang tepat. Ada dalilnya berarti. Ada dalilnya. Prakteknya yang kurang tepat. Jadi tidak perlu harus ada mobil Rubicon. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada mobil 10, ada rumah 10 miliar. Allahumma shalli, pegang ini. Enggak perlu. Doa aja selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Selawat. Paham ya? Begitu ceritanya. Nah, kawan-kawan yang mulai mengenal dakwah sunnah, dakwah tauhid, syirk, bid'ah. Wah, nggak tahu ceritanya. Paham ya? Jadi prakteknya, makanya saya tidak menyalahkan prakteknya yang kurang tepat. Ya. Artinya kalau orang berselawat dari 1% sampai 100%, isi doanya, isi ngangkat tangan cuma sholawat aja, nggak minta apa-apa, cuma sholawat aja, boleh. Itu yang akan dikabulkan hajatnya. Tapi prakteknya tidak harus nyari motor besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada perempuan cantik, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kisah di orang di Ka'bah. Ini intermezzo saja. Ada orang kisah di depan Ka'bah, ya